Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil deskripsi yang saya buat, yang berjudul Analisis Konstruksi Identitas Melalui Platform Media Sosial LinkedIn, Studi Deskriptif Kualitatif Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Latar belakang, media sosial sebagai representatif visualisasi tentu mengalihkan pola kehidupan manusia saat ini. Kehidupan manusia telah mencapai pada fase yang tidak terbayangkan sebelumnya di era industri 4.0. Media sosial merupakan salah satu bentuk revolusi dari media konvensional yang kini disebut dengan media baru. Salah satunya adalah LinkedIn, yang merupakan media sosial berbasis internet yang berorientasi bisnis dan digunakan sebagai media perluasan relasi atau jejaring sosial profesional. LinkedIn menjadi jaringan profesional terbesar di dunia internet. Jaringan profesional pada LinkedIn sendiri memiliki arti bahwa LinkedIn menjadi media yang dirancang guna membantu masyarakat menciptakan koneksi bisnis, berbagi pengalaman, berbagi resume, dan juga yang utama digunakan sebagai media untuk mencari pekerjaan. Umumnya, LinkedIn dapat membantu individu saling terhubung dan saling berbagi informasi seputar minat pekerjaan. LinkedIn juga dapat menjadi sarana untuk mendemonstrasikan, menunjukkan keahlian dan identitas diri melalui konten yang diposting oleh pengguna. Identitas diri merupakan perasaan yang berasal dari hal yang dipikirkan oleh individu mengenai dirinya dan apa yang individu pikir orang lain pikirkan mengenai individu tersebut. Identitas diri tidak semata-mata tercipta, melainkan identitas diri harus dikonstruksikan agar dapat terlihat bagaimana konsep diri yang ingin ditunjukkan. Nah, menurut Sarwo, mengatakan bahwa konstruksi identitas merupakan identitas sosial seorang yang ikut membentuk konsep diri dan memungkinkan orang tersebut menempatkan diri pada posisi tertentu dalam hubungan-hubungan sosial. Nah, fitur-fitur yang disediakan oleh LinkedIn, para pengguna mampu mengkonstruksi identitas dirinya sesuai dengan konsep diri yang para individu inginkan. Konstruksi identitas yang dibangun juga tidak terbentuk dengan sendirinya, karena adanya sebuah proses yang melatar belakangi mengapa konstruksi identitas tersebut dilakukan. Di antaranya adalah motif dan makna apa yang individu miliki dan mengonstruksi identitas dirinya. Nah, kondisi idealnya kita kebanyakan berharap ya media sosial itu sebagai media yang mencerminkan kebaikan. Tapi kondisi faktualnya banyak sekali media sosial itu yang disalahgunakan, apalagi banyak banget oknum-oknum tanpa identitas yang akhirnya disalahgunakan untuk eh, mencela, bullying, cyberbullying dan lain sebagainya yang dapat merugikan kita dan orang lain. Nah, penyebab permasalahan itu adalah krisis identitas. Ini yang melatar belakangnya sebenarnya. Penelitian ini dilakukan melalui media sosial LinkedIn. Nah, adapun tujuan penelitiannya untuk mengetahui makna dan motif terhadap konstruksi identitas diri pengguna media sosial LinkedIn. Selain itu, penelitian juga ingin melakukan pembaruan dari penelitian sebelumnya dengan objek yang sama yaitu media sosial LinkedIn dengan menggunakan pendekatan eh, penelitian teori variabel serta subjek yang berbeda. Nah, di sini ada konsep komunikasi massa dan media baru ataupun media sosial LinkedIn yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai media sosial LinkedIn. Nah, di sini ada teori konstruksi. Jadi secara garis besar, em, identitas diri, konstruksi identitas merupakan proses yang melibatkan identitas diri yang ditunjukkan, yang diklaim individu sebagai identitas dan penempatan identitas. Menurut Sarwono, juga mengatakan bahwa konstruksi identitas merupakan identitas sosial seseorang yang ikut membentuk konsep diri dan memungkinkan orang tersebut menempatkan dirinya pada posisi tertentu dalam hubungan-hubungan sosial. Konstruksi identitas juga dipahami sebagai persepsi atau kesadaran diri akan observasi dan penilaian orang lain. Yang akhirnya eh, media sosial LinkedIn dan teori konstruksi identitas ini
dapat menciptakan rekonstruksi yang baik, rekonstruksi identitas yang baik melalui media sosial LinkedIn. Adapun metode penelitiannya, sini kita bisa lihat ya. Jadi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif umumnya dipergunakan dalam dunia ilmu sosial yang didasarkan pada pengamatan objektif partisipasi terhadap suatu fenomena atau gejala sosial. Paradigma penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme yang memiliki asumsi dasar bahwa realitas sosial dibentuk dan dikonstruksi. Paradigma konstruksi juga melihat realitas sebagai bentuk simbolik mengenai interaksi sosial. Lalu metode penelitiannya ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk mengetahui peristiwa ataupun kejadian suatu fenomena mengenai yang sedang terjadi, yang sudah dirasakan oleh orang-orang dalam penelitian seperti perilaku, tanggapan, motivasi, dan lain sebagainya melalui cara mendeskripsikan dalam wujud perkata dan juga bahasa. Penelitian ini menggunakan studi fenomenologi. Fenomenologi pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan dan mencari pengalaman, makna, serta motif dari sebuah fenomena yang terjadi. Fenomenologi berakar pada pernyataan-pernyataan yang berkaitan langsung dengan makna fenomena yang diamati. Oleh karena itu, kajian fenomenologi akan sangat dekat dengan fenomena yang diamati. Nah, di sini untuk populasi sampel dan penarikan sampel, yang pertama ada dua sumber data penelitian berasal dari dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya itu penelitian ini adalah penelitian ini adalah pengalaman mahasiswa IKOM dalam mengkonstruksi identitas sebagai pengguna pada media sosial LinkedIn. Sementara data sekunder adalah penelitian data tambahan yang berupa dokumentasi serta studi keputusan literatur. Adapun metode pengumpulannya adalah wawancara dengan wawancara, observasi, studi literatur, dokumentasi. Informan dari penelitian ini juga ditentukan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta, yang mempunyai akun LinkedIn, yang aktif, yang mengakses media sosial LinkedIn. Adapun ukuran sampelnya, kita mengambil sampel 6 dari mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2020 UNJ. Adapun teknis analisis data, eh, di sini ada teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai penelitian kualitatif yang berjudul Analisis Konstruksi Identitas melalui Platform Media Sosial LinkedIn, Studi Deskriptif Kualitatif Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2020. Sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.